Nah, sip. Ini cepet banget sih ya. Kalau gue liatnya, time remaining until payment. Padahal di sini waktu pembayaran masih 1 jam lagi, tapi di sini statusnya udah berubah terbayar, status paid. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijuntar Lando Sinaga ya. Ya, video kali ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya tentang Timebox.com, yang dimana di Timebox itu gue ngebahas tentang cara menghasilkan uang dari internet cuma dengan ngeklik video aja atau ngeklik gambar aja gitu. Jadi di situs Timebox ini banyak tugas-tugas yang bisa kalian kerjain untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui internet ya. Salah satunya isi survei, ngeklik video, ngeklik gambar, dan tugas-tugas mikro lainnya. Buat kalian yang belum tahu apa itu Timebox dan gimana cara kerjanya, sebelumnya gue udah pernah jelasin di video gue sebelumnya ya. Kalian bisa klik aja videonya di sini tentang cara daftar akun, cara ngerjain tugas. Di situ gue udah bahas. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebahas cara withdraw atau cara mencairkan saldo yang udah kita dapat dari si Timebox tersebut. Nah, di sini ya, seperti yang kalian lihat di sini, saldo wallet gue udah mencapai 18,3 dolar ya. Yang dimana untuk di Timebox ini sendiri, untuk pembayaran minimal ke kita itu atau ke membernya itu baru bisa dilakukan kalau si saldo kita udah mencapai batas minimum pembayaran sebesar 10 dolar ya. Jadi kalau misalkan saldo kita masih di bawah 10 dolar itu kita belum bisa cairkan ya. Jadi harus bisa mencapai minimal 10 dolar dulu atau di atas 10 dolar baru kita bisa mencairkan si saldo kita. Nah, untuk di Timebox ini sendiri ya teman-teman, untuk pencairannya itu atau pembayarannya itu dia biasanya melakukan pembayaran itu setiap hari Kamis, dan untuk cut off-nya sendiri setiap hari Rabu. Jadi di hari Rabu itu dia akan cut off pendapatan kita dari hari Kamis sebelumnya sampai hari Rabu sekarang. Itu dia langsung cut off gitu, diakumulasikan berapa yang udah kita dapat, apakah udah mencapai 10 dolar apa belum. Kalau misalkan udah mencapai 10 dolar, dia langsung kumpulin dan langsung dimasukin ke antrian pembayaran yang akan masuk ke pembayaran di besoknya atau di hari Kamisnya gitu. Dan besoknya juga akan seperti itu. Ketika udah nyampe hari Kamis, dia akan mulai kalkulasiin lagi mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Rabu depan berapa yang udah kita dapat, apakah udah 10 dolar apa belum. Kalau misalkan udah 10 dolar, maka nanti akan langsung dimasukin lagi, diakumulasikan lagi untuk dimasukin ke antrian pembayaran pada hari Kamis gitu. Apabila belum, dia nggak akan langsung cut off gitu. Jadi dibiarin dulu jalan sampai si 10 dolarnya itu terpenuhi. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar di Timebox ini dan udah mencapai ambang batas minimum pembayaran sebesar 10 dolar, dia biasanya langsung munculin notifikasi kayak gini. Apabila kita udah nyampe 10 dolar, you must verify your ID in order to receive your payout. Click here to verify your ID. Nah, teman-teman jangan lupa klik di sini ya untuk melakukan verifikasi identitas. Nah, kalau teman-teman udah klik di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana kita di sini harus mengupload beberapa syarat yang diwajibkan sama mereka, gitu ya, untuk memverifikasi akun pembayaran kita. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah yang tahap pertama ya. Yang tahap pertama ini wajib, di sini ada tulisannya compulsory. Nah, compulsory ini wajib ya, yang dimana kita harus mengirimkan foto diri kita kayak gini ya, kurang lebih setengah badan dari setengah sini sampai ke atas, dan memegang selembar kertas bertuliskan Timebox. Dan di foto itu kita nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai topi, dan nggak boleh pakai penutup kepala lainnya gitu ya. Jadi di sini kita harus fotonya itu sesuai dengan identitas kita atau yang ada di KTP. Jadi kayak gitu, cuma dengan tambahan memegang selembar kertas bertuliskan Timebox. Kenapa harus memegang kertas bertuliskan Timebox? Karena untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi, bahwa foto yang kita kirimkan adalah benar-benar foto diri kita ya, bukan foto yang kita ambil dari Google atau nyomot dari web-web mana gitu ya. Jadi benar-benar asli punya kita sendiri. Kemudian untuk yang kedua di sini ini opsional, artinya nggak wajib, mau kirim boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman mau kirim atau nggak juga boleh ya, foto dari identitas teman-teman seperti SIM, KTP atau kartu pelajar gitu, bebas pilih salah satu. Kemudian untuk yang tahap ketiga ini juga nggak wajib, opsional di sini. Yang dimana di sini di tahap 3 ini mereka minta untuk mengaitkan link profil Facebook kita gitu. Nah, di sini ya, ini juga boleh di set atau enggak juga nggak apa-apa, bebas, terserah teman-teman. Tapi untuk yang step kedua ini di sini ada tulisannya submitting document in step 2 will get your account verified faster gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin atau upload yang tahap kedua ini, misalkan teman-teman upload KTP atau foto identitas teman-teman, ini bisa mempercepat verifikasi akun pembayaran teman-teman di sini. Apabila teman-teman mau upload gitu, di sini tulisannya. Tapi tetap ya, balik lagi di sini tulisannya opsional. Yang paling wajib itu adalah yang pertama.
Nah, untuk di sini gua upload yang pertama ya, kemudian di sini gua upload yang kedua juga. Di sini gua upload foto gua, kemudian di sini gua upload identitas gua. Kemudian kalau udah di sini kita klik submit a profile. Nah, di sini gua nggak cantumin link Facebook ya, gua cuma 2 ini aja. Kemudian di sini kita klik submit a profile. Kemudian kalau udah Nah, kemudian kalau kalian udah klik submit approval, nanti bakal ada muncul tulisan kayak gini nih, yang dimana di sini ditulis si verifikasi ini lagi di pending, yang dimana nanti kalau misalkan si akun kita atau ID kita udah di approve atau di ACC, itu mereka bakal kirim pemberitahuan lewat email ke email yang udah kita daftarin di Timebox ini. Itu apabila udah di verifikasi gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya sambil nunggu verifikasi identitas, kita setting si pembayaran kita dulu. Nah, untuk setting pembayaran di sini teman-teman masuk ke menu setting, klik setting, lalu di sini klik payment method. Kalau udah klik payment method, nanti teman-teman bakal dibawa ke halaman seperti ini. Nah, kalau udah muncul halaman seperti ini, di sini teman-teman klik yang bagian payment method yang ini di sini. Nanti akan muncul pilihan pembayaran. Di sini ada banyak ya, ada Payeer, ada bank transfer, ada RTM, ada Skrill, Bitcoin, Litecoin, dan lain-lain. Dan ada Hold My Payment. Kalau kita di sini pilih yang Hold My Payment, maka di sini si saldo yang udah kita kumpulin nggak akan langsung dikirim secara otomatis setiap hari Kamis, tapi bakal ditahan di sini, alias kita tabung di sini. Nah, untuk gua sendiri di sini pakai Litecoin sama Bitcoin paling sering. Nah, tapi untuk lebih nyamannya, gue lebih nyaranin pakai yang Litecoin. Kenapa pakai Litecoin? Kenapa nggak Bitcoin? Karena Bitcoin itu gue pernah paling lama di sini itu pembayarannya masuk kurang lebih 3 mingguan. Kalau untuk yang Litecoin itu pernah terakhir gue pas cut off hari Kamis pengiriman di siang, itu di sorenya dia udah langsung masuk, jadi cepet banget. Nah, jadi di sini gue pilih Litecoin ya. Nah, kalau kalian udah pilih Litecoin, jangan lupa di sini kalian masukin kode pembayaran atau kode alamat pembayaran kalian. Litecoin address-nya. Nah, untuk cara dapetin Litecoin address ini di mana? Di sini gua pakai Indodax ya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai alamat Litecoin selain dari Indodax seperti dari toko kripto atau dari Binance juga bisa, atau dari wallet elektronik lain juga bisa, asalkan ada kode Litecoin-nya seperti ini, kode address-nya. Nah, untuk dapetin ini gua langsung masuk ke akun Indodax gua dulu di sini ya. Akun Indodax. Nah, oh iya, buat teman-teman yang belum punya akun Indodax atau belum tahu cara bikin akun Indodax, kalian bisa lihat cara ngebuatnya atau cara daftar akun Indodax di sini ya. Kalian bisa klik linknya yang ada di sini, gua udah cantumin. Nah, kalau kalian udah bikin atau udah daftar, kalian tinggal masuk aja ke Indodax kalian, lalu kalian klik yang wallet di sini. Kemudian abis itu di sini kalian klik yang LTC, Litecoin. Kemudian ini ada muncul LTC di sini Litecoin. Kalian klik yang deposit atau withdraw. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian klik close, kemudian di sini ada muncul alamat Litecoin kalian. Nah, alamat Litecoin inilah yang kalian copy, kemudian kalian pastein di sini. Di sini nih, pastein di sini. Nah, kalau udah kalian pastein, kemudian kalian klik update payment method. Nah, kalau udah selesai di sini kita udah beres setting untuk penerimaan pembayaran saldo dari Timebox punya kita. Nah, tinggal tunggu verifikasi identitas yang kita punya ya. Di sini gua sekarang hari Rabu ya. Yang berarti kalau misalkan si akun atau si ID gua diverifikasi itu tanggal 25-nya, itu besoknya gua udah bisa menerima pembayaran ya dari si Timebox ini. Oke, jadi sambil nunggu ini kebetulan gua udah setting semuanya, udah pembayaran udah gua setting, si verify ID gua udah setting, udah upload semuanya. Gua di sini yang perlu gua lakukan hanyalah tinggal menunggu email dari si timebox.com apakah diverifikasi apa enggak. Oke, jadi sampai sini dulu aja ya. Nanti kita lihat beberapa hari kemudian atau besok apakah udah diverifikasi apa enggak, dan kita tinggal tunggu apakah si saldo yang kita cairkan dari si Timebox ini masuknya cepat atau enggak. Oke, jadi sampai ketemu beberapa hari kemudian ya. Ya, oke, setelah nunggu kurang lebih hampir 1 minggu ya, sekarang gua mau ngecek gimana sih si Timebox ini apakah terbukti membayar apa enggak.
Nah, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih harus nunggu 1 minggu, sementara gue sebenarnya udah memenuhi batas ambang pembayaran $10 itu di hari Rabu gitu kan, hari Rabu kemarin. Harusnya kan Kamis kemarin itu gue otomatis udah nerima pembayaran. Nah, ternyata karena kemarin gue itu verifikasi ID-nya itu udah lewat dari tanggal cut off-nya, udah lewat dari hari Rabu, jadi si pembayarannya itu nggak bisa dikirim di hari Kamis kemarin gitu. Jadi otomatis si pembayarannya ditunda lagi sampai ke Kamis berikutnya gitu, ke minggu depannya, karena si verifikasi ID-nya itu baru selesai diverifikasi pada Kamis malam gitu. Jadi gua nggak bisa menerima pembayaran Kamis kemarin. Jadi kemarin gua tanya ke customer service-nya kan, dan ternyata setelah gua tanya ke customer service-nya yang ada di Timebox, dia bilang pembayarannya baru bisa dilakukan ke Kamis depannya karena terkendala dengan verifikasi ID yang kemarin itu telat dilakukan gitu. Nah, berhubung sekarang hari Kamis, udah lewat 1 minggu dari pertama kali gua memenuhi batas ambang pembayaran dan juga dari terakhir gua verifikasi ID, apakah si pembayaran ini masuk apa enggak? Di sini kita langsung cek aja ya ke Timebox gua. Nah, di sini sih di sini udah muncul ya. Udah muncul tampilan kayak gini di kolom payment, ada payment received, time remaining until invoice cut off 6 day. Ini sih udah ada ya, udah ada muncul kayak gini. Sebelumnya sih nggak muncul kayak gini. Ini amount receive katanya di sini komisi $27, terus bonus $1,6, total $29. Ini status pending, dikirim tanggal 1 Desember. 1 Desember, sekarang sih tanggal 2 ya. Tanggal 2 berarti kan kalau sekarang tanggal 2 itu masih tanggal 1 di Amerika kalau sebelum jam 2 siang. Nah, ini coba gua refresh lagi apakah ini si pembayarannya udah kekirim apa enggak. Nah, sip. Ini cepet banget sih ya kalau gua lihatnya. Time remaining until payment. Padahal di sini waktu pembayaran masih 1 jam lagi, tapi di sini statusnya udah berubah terbayar, status paid. Ini ada PDF-nya juga sih. Coba gua lihat ya. Ini ada PDF, ada HTML. Coba gua lihat HTML. Ini cepet banget sih kalau kata gua. Ini Kamis masih jam berapa nih? Masih jam 11. Harusnya kan jam 2 siang kalau waktu ini. Tapi ini dia udah ngirim ke Litecoin. Padahal ini waktu pembayaran masih ada 1 jam lagi ya, 1 jam 8 menit lagi tersisa. Tapi ini dia udah ngirim. Oh iya, udah ngirim. Litecoin advertising ini $29. Ini $29. Oke, sekarang coba gua cek di Indodax gua via Litecoin ya. Ke wallet Indodax gua Litecoin. Litecoinnya sih udah keisi, ada saldonya sih di sini. Coba gua lihat. Kita lihat riwayatnya. Sip, bener banget ya, di sini udah ada tanggal 2 Desember jam 9.51. Berarti kurang lebih 1 jam yang lalu dia udah ngirim sebenarnya. Tapi reportnya gua baru lihat di sini karena gua baru refresh. Oke, kan pernah di sini ada yang nerima pembayaran itu pas udah jam 2 pembayaran dia masih delay 3 sampai 4 jam baru masuk. Bahkan pernah ada yang delay juga 1 hari. Tapi ini cepet banget sih. Ini bahkan dia belum masuk ke waktu pembayaran dia udah langsung ngirim duluan. Oke banget sih kalau menurut gue, ini legit banget. Dan di sini semuanya masuk ya $29, dan di sini di Indodax juga udah masuk ya 0,137 Litecoin. Kalau di sini kita lihat rupiahin itu kurang lebih 400 ribuan. Oke, jadi buat kalian yang bertanya-tanya, yang kemarin meragukan atau kemarin sempat ada yang komen, "Bang, itu tuh scam bang, ini bang," dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat sendiri, dan si Timebox ini masih terbukti legit banget dan masih terbukti membayar sampai saat ini. Dan buat kalian yang masih ragu si Timebox ini apakah aman apa enggak, kalian nggak usah khawatir karena Timebox ini masih satu grup atau satu perusahaan dengan Swagbucks.com. Yang dimana si Swagbucks ini tuh udah menjadi salah satu website survei terpercaya nomor 2 di dunia setelah Yesen, yang udah beroperasi di internet lebih dari 7 tahun gitu. Jadi menurut gue sih website ini tuh legit banget. Nah, buat kalian yang mau sekedar cari jajan tambahan cuma dengan klik-klik video atau klik gambar, website Timebox ini bisa menjadi salah satu rekomendasi dari gue. Top banget pokoknya. Oke, jadi sekian ya tentang review Timebox dari gue, dan juga gimana cara withdrawal saldo dari Timebox. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.